Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Suamimu. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin menginformasikan bahwa kayaknya hari ini nggak bisa 2 kali, karena ini saja baru terang hujannya. Ya ampun, gak kekejar ternyata ya. Untuk upload 2 kali lagi belum bisa. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Jika saja Bapak tahu soal ini, Bapak tidak sudi menerima darah dari kamu. Bapak lebih baik mati daripada harus mengorbankan hidupnya Laila, ungkap pria parubaya itu sambil menangis. Bapak dan Ibu selalu saja bersikap seperti itu. Kalian begitu sayang dan peduli pada Laila, sementara aku anak kandung kalian sendiri. Kalian tidak pernah mau mengerti perasaan aku. Yang kalian pikirkan hanyalah Laila dan Laila saja, gerutu Dinda. Sekarang semuanya sudah terlanjur terjadi. Aku sama sekali tidak peduli Bapak mau menganggap aku ini sebagai anak durhaka sekalipun. Yang penting, untuk aku sekarang pernikahan Laila dan Mas Rehan harus tetap berlangsung. Nanti sore kami sekeluarga akan datang ke sini untuk membicarakan masalah pernikahan. Aku harap kalian bisa diajak kerjasama dan bersikap baik pada suami dan mertuaku. Kamu pergi sekarang dari sini, Dinda. Bapak tidak mau melihat wajah kamu. Bapak tidak perlu mengusirku seperti itu, karena aku pun akan pergi dari sini. Tapi ingat ya Pak, nanti sore aku juga akan ikut datang ke sini. Jadi aku harap Bapak tidak mengusirku lagi. Bapak juga jangan lupa atas bantuan yang sudah aku dan suamiku berikan. Kalau begitu aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Laila dengan nada lirih. Pak, sekali lagi Ibu minta maaf sama Bapak. Ibu tahu Bapak pasti sangat kecewa dan marah pada Ibu karena tidak bisa menghentikan tindakannya Dinda, ujar Bu Aisyah sambil berlutut di hadapan suaminya. Jangan seperti itu, Bu. Ibu bukan salah maupun Laila, tapi ini semua salah Bapak. Karena Bapak tidak bisa mendidik Dinda dengan baik sehingga dia tumbuh menjadi orang yang angkuh dan egois seperti itu. Pak, Bu, kalian tidak usah khawatir ya, karena aku sendiri sudah ikhlas menjalani semuanya. Pernikahan ini tidak akan lama kok, Bu. Setelah aku bisa memberikan Mbak Dinda seorang anak, aku dan Mas Rehan akan berpisah. Tapi Laila, bukan itu masalahnya, Nak. Bapak tidak menyetujui hal ini karena Bapak ingin kamu bisa menikah dengan laki-laki yang kamu cintai, yang bisa menyayangi kamu dan meratukan kamu sebagai seorang istri. Meskipun nanti kamu berpisah dengan Nak Rayhan, status kamu akan berbeda, Nak. Bapak takut tidak akan ada laki-laki yang mau menikahi kamu lagi. Pak, aku sama sekali tidak masalah jika memang Allah menakdirkan aku untuk tidak menikah seumur hidupku. Aku akan serahkan semuanya pada Allah, karena hanya Allah yang tahu jalan hidup yang baik untuk aku, Pak. Maafin Bapak ya Laila, karena Bapak kamu harus mengorbankan kehidupan kamu. Ini semua salah Bapak. Tidak, Pak, ini bukan salah siapa-siapa. Sudah ya, Bapak dan Ibu tidak usah mengkhawatirkan soal aku. Yang terpenting sekarang itu adalah kesehatan Bapak. Bu Aisyah pun langsung memeluk Laila untuk menguatkan mental gadis itu. Sementara itu saat ini Dinda sedang berada di kediaman mertuanya. Wanita itu tampak sedang mengobrol bersama ibu mertuanya. Kamu tidak bohong kan Dinda? Jadi nanti sore kita sudah bisa datang menemui mereka? Tanya Bu Rika.
Iya mah, aku tidak bohong. Bapak juga sudah mengetahui tentang hal ini. Aku sudah tidak bisa menunda hal ini terlalu lama lagi. Aku ingin segera Layla memberikan seorang anak untuk kami, sahut Dinda. Baguslah kalau begitu. Kita harus menyiapkan segalanya dari sekarang. Karena Mama ingin memberikan hantaran yang mewah untuk Layla juga keluarga kamu. Kalau menurut aku tidak perlu mewah-mewah lah, Mah. Apalagi hanya untuk wanita seperti Layla. Loh, kenapa begitu? Layla itu adalah wanita yang akan memberikan keturunan untuk Raihan. Ya tentu saja kita juga harus memberikan hadiah yang terbaik untuk dia. Mama tidak ingin sampai membuat malu keluarga kita. Sebaiknya kita pergi sekarang untuk membeli semua barang yang kita butuhkan. Memangnya apa yang ingin Mama beli untuk Layla? Ya tentu saja satu set perhiasan. Kamu tunggu dulu dia di sini. Mama akan mengambil tas Mama dulu di kamar. Kita mau pergi sekarang, Mah. Ya kalau tidak sekarang lalu kapan? Sudah tidak ada waktu lagi, Dinda. Apalagi kita akan pergi nanti sore. Baiklah, Mah. Menyebalkan sekali. Kenapa juga harus membeli satu set perhiasan untuk Layla? Padahal gadis seperti Layla itu tidak harus dibelikan barang-barang yang mewah. Gerutu Dinda yang tidak terima. Sore harinya Dinda dan keluarga suaminya pun datang ke rumah Pak Chandra. Mereka disambut hangat oleh Pak Chandra dan juga Bu Aisyah. Begini Pak Chandra, pasti Pak Chandra sudah tahu maksud dan tujuan kami datang ke sini. Dinda juga pasti sudah membicarakan masalah ini sebelumnya dengan kalian. Saya ingin berterima kasih karena Pak Chandra sekeluarga sudah setuju untuk menikahkan Layla dengan putra kami Raihan. Jujur saja Pak Mario, saya sedikit terkejut saat Dinda meminta adiknya sendiri untuk menikahi dengan suaminya. Sebenarnya awalnya saya tidak setuju karena ini sangatlah salah. Tapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena Layla sendiri sudah menyetujuinya. Pak Chandra, Pak Chandra tidak usah mengkhawatirkan soal itu. Putra saya pasti akan sangat berlaku adil pada Dinda dan juga Layla. Lagi pula Layla itu bukan anak kandung bapak dan ibu. Jadi saya rasa tidak ada masalah kalau Raihan juga menikahi Layla. Hidup Layla juga akan terjamin. Dan saya sendiri yang akan memastikan kalau Layla akan selalu bahagia, ujar Bu Rika. Layla memang bukan anak kandung kami. Dia tidak lahir dari rahim saya. Tapi kami sudah menganggap dia sebagai putri kandung kami. Kami sangat menyayangi dia lebih dari apapun, balas Bu Aisyah. Maaf Bu, kalau perkataan saya barusan menyinggung perasaan kalian. Lalu di mana Layla? Apa kami bisa bertemu dengan Layla? Layla ada di kamarnya. Sebentar, saya akan panggilkan dia dulu. Dengan cepat Bu Aisyah pun beranjak dari tempat duduknya dan pergi menuju kamar Layla. Layla, ini ibu sayang. Apa semua orang sudah datang Bu? Sudah nak. Saat ini mereka sedang menunggu kamu. Kalau begitu ayo kita temui mereka semua. Aku tidak mau kalau sampai mereka menunggu aku terlalu lama. Tunggu dulu Layla. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu itu nak? Jika kamu tidak yakin kamu bisa membatalkannya saja. Aku sudah yakin Bu. Kita juga tidak bisa membatalkan perjanjian dengan Mbak Dinda. Dia pasti akan sangat marah besar pada kita. Aku juga sudah terlanjur berjanji pada Mbak Dinda. Tapi Layla, ibu merasa ini sudah sangat salah. Ibu tidak mau mengorbankan kehidupan dan masa depan kamu nak. Pernikahan aku dan Mas Raihan tidak akan lama Bu. Ini hanya masalah waktu saja. Ibu tidak perlu mencemaskan apapun ya Bu. Semua akan baik-baik saja kok. Baiklah. Tapi jika sampai Dinda berbuat jahat pada kamu jangan ragu untuk langsung mengadukan semuanya pada ibu dan bapak ya. Ibu tidak mau kalau sampai kamu menutupi kelakuan jahat kakak kamu itu. Iya Bu, ibu tenang aja ya. Karena aku bisa menjaga diriku baik-baik. Ya sudah, ayo kita temui mereka semua, ajak Bu Aisyah. Mereka berdua pun mulai berjalan menghampiri semua orang yang sudah menunggu. Dengan sopan Layla pun langsung menyalami Bu Rika dan juga Pak Mario. Gadis itu juga tidak lupa untuk menyapanya.
Apa kabar Om? Tante? Sapa Laila. Kabar kami baik Laila. Kamu sendiri bagaimana kabarnya? Kabarku juga baik Tante. Apa kabar Laila? Sapa Raihan. Baik Mas. Balas gadis itu sambil menundukkan pandangannya. Laila, kami punya beberapa hadiah untuk kamu. Tolong kamu terima ya, dan jangan sampai kamu menolaknya, ujar Bu Rika dengan excited. Tante, aku rasa ini terlalu berlebihan sekali. Aku merasa tidak enak karena sudah merepotkan kalian semua. Tidak sayang, tidak. Kami sama sekali tidak merasa direpotkan sedikit pun. Ayo, ambillah, pinta wanita parubaya itu. Laila pun melihat ke arah Bu Aisyah seolah meminta persetujuan darinya. Ambillah sayang, ujar Bu Aisyah. Terima kasih Tante, Om, dan semuanya. Sama-sama sayang. Berbeda dengan Dinda yang terlihat sangat kesal karena Laila bisa mendapatkan barang yang dia inginkan. Menyebalkan sekali. Kenapa sih Mama harus memberikan hadiah satu set perhiasan pada Laila? Selama menjalin dengan Mas Raihan, aku saja tidak pernah mau Mama beri hadiah semahal itu. Pokoknya aku tidak terima. Perhiasan itu harus bisa menjadi milik aku. Aku akan minta itu kembali dari Laila. Gerutu Dinda yang tidak terima. Pak Chandra, saya ingin pernikahan antara Raihan dan Laila digelar secepatnya dengan sederhana saja. Kalau bisa 2 hari lagi pernikahan mereka harus segera dilangsungkan. Apa tidak terlalu cepat Pak? 2 hari itu bukan waktu yang sebentar. Kami juga harus menyiapkan segalanya terlebih dahulu. Saya rasa kita tidak punya waktu lagi Pak Chandra. Apalagi pernikahan mereka juga dilangsungkan hanya sederhana saja. Soal biaya dan yang lainnya Pak Chandra dan Bu Aisyah tidak perlu merasa khawatir, karena kami yang akan mengurus segalanya. Baiklah, kalau memang maunya seperti itu, saya ikut saja dengan rencana kalian. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi hal yang perlu kita bicarakan lagi. Semuanya sudah jelas. Kalau begitu bagaimana kita makan dulu saja? Saya juga sudah menyiapkan hidangan untuk kalian semua. Iya Mah, Pah. Sebelum kita pulang lebih baik kita makan dulu aja. Kasihan ibu pasti sudah susah payah memasak untuk menjamu kita. Mereka semua pun setuju lalu bergegas pergi menuju meja makan. Wah, kelihatannya semua makanannya ini sangat enak. Aromanya juga tercium wangi sekali, ujar Bu Rika. Tentu saja Bu. Semua makanan ini dimasak oleh Laila, balas Bu Aisyah. Oh, jadi Laila pintar memasak ya? Saya baru tahu kalau soal itu. Saya jadi penasaran bagaimana dengan rasanya. Kalau begitu silakan dicicipi Bu. Saya jamin Bu Rika pasti akan ketagihan. Rasanya memang sangat enak loh Ma, ujar Pak Mario. Benarkah? Kalau begitu Mama akan mencobanya. Apa yang dikatakan oleh Bu Aisyah benar. Rasanya sangat enak sekali. Kamu hebat sekali Laila. Terima kasih Tante, Om. Itu semua juga berkat ibu yang sudah mengajari aku memasak. Jadi kamu belajar dari ibu kamu? Benar Tante. Dinda, harusnya kamu juga pintar memasak seperti Laila. Laila saja belajar memasak dari ibu kamu. Seharusnya kamu bisa lebih hebat dari Laila. Tapi kamu malah tidak bisa memasak sama sekali, ujar Bu Rika. Untuk apa aku harus capek-capek memasak Mah? Di rumah juga sudah ada pembantu yang bisa melakukan semua pekerjaan rumah. Mas Rehan juga selama ini tidak protes atau merasa keberatan karena aku tidak pernah memasak makanan untuk dia. Untuk apa aku membayar mahal pembantu kalau semuanya harus aku juga yang menyekerjakan? Di rumah memang ada pembantu, tapi seorang suami akan lebih senang jika istrinya sendiri yang memasak makanan untuknya. Jangankan makanan, kamu saja belum pernah menyajikan kopi ataupun teh untuk suami kamu itu kan? Tapi tidak apa-apa, karena sekarang sudah ada Laila yang akan melakukannya. Benar kan Laila? Gadis itu pun hanya menundukkan kepalanya saja tanpa merespon apapun. Ih, Mas Rehan kenapa diam saja sih? Seharusnya sebagai suami yang baik dia bisa belain aku. Mama juga terus saja memojokkan aku seperti itu. Dia terus menghina aku bahkan di depan keluargaku sendiri. Gerutu Dinda dengan perasaan kesal. Raihan pun melihat ke arah Laila yang tepat duduk di depannya.
Gadis itu terlihat anggun meskipun makan dengan tetap memakai cadarnya. Laila wanita yang soleha. Aku takut jika nanti aku tidak bisa bersikap adil pada dia. Dan yang paling aku takutkan, jika aku nanti sampai mencintai Laila. Gumam Raihan di dalam hatinya. Itu Mas Raihan ngapain lagi sih liatin Laila seperti itu? Buat aku merasa cemburu saja, gerutu Dinda. Mas, kamu kenapa kok ngeliatin Laila seperti itu? Tidak apa-apa. Setelah selesai makan, mereka semua pun langsung berpamitan untuk pulang. Apalagi hari juga sudah mulai malam. Pak Chandra, Bu Aisyah, terima kasih banyak untuk jamuannya. Maaf kalau kami sudah merepotkan kalian, ujar Pak Mario. Sama-sama Pak, kami sama sekali tidak merasa direpotkan. Justru kami sangat merasa senang karena bisa berkumpul bersama kalian. Jarang-jarang juga kita bisa makan malam bersama seperti ini tadi, balas pria parubaya itu. Kalau begitu kami pamit pulang sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka semua pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Ayo, kita masuk ke dalam, ajak Pak Chandra. Mereka bertiga pun masuk kembali ke dalam rumah. Tidak lupa Pak Chandra menutup kembali pintu rumahnya. Pak, apa Bapak yakin bisa mempersiapkan pernikahan Laila hanya dalam waktu 2 hari? Entahlah Bu, jangankan mempersiapkan semuanya, Bapak saja tidak yakin untuk menikahkan Laila dengan anak Raihan. Bapak masih belum terima dengan semua ini Bu. Pak, Bu, kalian tidak usah khawatir ya. Karena Laila pasti akan baik-baik saja. Mungkin ini memang sudah jalan yang terbaik untuk hidup Laila. Insya Allah Laila akan ikhlas menjalaninya Pak, Bu. Tapi tetap saja nak, Bapak tetap ingin kamu menikah dengan pria yang jauh lebih baik dari Nak Raihan. Tapi bukan berarti Nak Raihan tidak baik. Hanya saja dia adalah suami kakak kamu. Kamu hanya dimanfaatkan oleh mereka untuk memberikan keturunan. Itu yang membuat Bapak masih tidak terima sampai sekarang. Tapi aku juga tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Aku sudah terlanjur membuat kesepakatan dengan Mbak Dinda. Dinda memang sudah sangat keterlaluan. Bisa-bisanya dia bisa memanfaatkan ketidakberdayaan Bapak. Rasanya tangan ini ingin sekali memukulnya. Istighfar Pak. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang harus kita pikirkan sekarang ini hanyalah masa depannya Laila. Ibu sudah tidak peduli lagi dengan Dinda. Dan ibu juga sudah tidak mau tahu lagi apapun tentang anak itu. Laila, apapun nanti yang akan terjadi, ibu dan bapak akan selalu ada untuk kamu nak. Pintu rumah ini akan selalu terbuka lebar untuk kamu. Jika ada masalah apapun nanti ke depannya, jangan sungkan untuk pulang ke rumah dan menceritakannya pada kami, pinta Pak Chandra. Iya Pak, saut gadis itu sambil meneteskan air matanya karena merasa terharu. Sementara itu di dalam mobil Dinda tampak diam saja dan wajahnya terlihat cemberut. Raihan yang menyadari hal itu pun memberanikan dirinya untuk bertanya langsung pada istrinya itu. Sayang, kamu kenapa sih? Aku perhatikan dari tadi kamu hanya diam saja. Aku tidak apa-apa. Jangan bohong. Aku tahu kamu sedang marah dan merasa kesal. Apa yang membuat kamu cemberut seperti ini? Ayo katakan padaku. Apa kamu marah karena perkataan mama tadi? Kamu juga sudah tahu sendiri kan bagaimana sikapnya mama. Jadi tolonglah jangan diambil hati ya. Bukan hanya pada mama saja, tapi aku juga merasa kesal dan marah pada kamu mas. Kamu ini sebagai suami seharusnya bisa membela aku di depan semua orang. Apalagi mama itu sudah membandingkan aku dengan Laila yang sudah jelas-jelas perbedaan kami sangat jauh. Aku dan Laila itu berbeda mas. Laila bukanlah levelku yang bisa menyaingi aku. Seharusnya sebagai seorang suami kamu bisa bersikap tegas. Apalagi di saat mama mempermalukan aku di depan keluarga aku sendiri. Oke, soal itu aku minta maaf. Aku merasa apa yang dikatakan mama itu tidak ada yang salah. Karena semua itu benar. Dan pastinya kedua orang tua kamu juga sudah tahu soal itu. Bagiku itu bukanlah aib sayang. Tapi tetap saja aku ingin mendapatkan pembelaan dari kamu. Kamu ini memang benar-benar keterlaluan sih. Dan tadi pada saat di meja makan, ngapain kamu liatin Laila seperti itu? Suka kamu sama dia? Cukup ya Dinda. Kamu ini sudah marah-marah tidak jelas dan menuduh aku yang tidak-tidak. Bukankah dari awal juga aku sama sekali tidak setuju dengan rencana kamu ini? Kamu sendiri yang sudah memaksa aku untuk menikah dengan Laila. Kamu jangan lupa kalau aku sudah menolak pernikahan ini beberapa kali.
Tapi semua ini terjadi karena kamu. Dan kalau kamu tidak ingin aku melihat Laila seperti tadi, kenapa tidak batalkan saja pernikahannya mumpung belum terjadi? Jika kamu masih merasa cemburu seperti itu, untuk apa kamu meminta suami kamu menikahi wanita lain? Soal anak, kita bisa mengadopsi anak yatim piatu di panti asuhan. Tapi kamu sendiri yang menolaknya. Sekarang terserah sajalah sama kamu. Aku benar-benar sudah lelah dengan semua ini. Ungkap Raihan yang terlihat marah. Dinda pun hanya bisa diam saja saat suaminya itu marah untuk pertama kalinya. Ya, karena selama ini Raihan tidak pernah marah besar kepada Dinda. Setelah sampai di rumah, Raihan langsung keluar dari dalam mobil dan masuk dalam rumah sendirian tanpa menunggu istrinya terlebih dahulu. Mas Raihan benar-benar marah padaku. Dia sama sekali tidak peduli dan meninggalkan aku begitu saja. Ini semua gara-gara Laila. Awas saja nanti, aku akan membuat hidup Laila menderita, gerutu Dinda sambil mengepalkan kedua tangannya. Dan istirahat dulu ini kayaknya. Hujan lagi pemirsa. Alhamdulillah deh hujan terus. Tapi juga nanti jadi bencana kalau hujan terus, gimana dong? Oh, ini terang lagi. Kita lanjut. Keesokan paginya Dinda sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah kedua orang tuanya. Kamu mau pergi kemana? Kenapa sepagi ini sudah rapi begitu? Tanya Raihan. Aku akan pergi ke rumah kedua orang tuaku. Besok kamu dan Laila akan menikah. Jadi aku akan membantu mereka untuk mempersiapkan segalanya. Apa perlu aku antar? Tidak usah mas. Aku bisa pergi karena sendiri. Karena sendiri, kesana sendiri mungkin. Sayang, maafin aku ya soal kemarin. Seharusnya kemarin aku tidak semarah itu sama kamu. Aku saat ini sedang merasa capek. Dan pikiranku juga kalut sekali, sehingga aku tidak bisa mengontrol emosiku. Tidak apa-apa mas. Aku juga yang salah karena sudah membuat kamu kesal. Aku juga minta maaf ya. Untuk menebus kesalahanku sama kamu, aku akan memberikan kamu sesuatu, ujar Raihan sambil mendekati istrinya. Apa itu mas? Kamu bisa membeli apapun barang yang kamu mau dengan kartu ini, sahut pria itu sambil memberikan sebuah kartu ATM. Kamu serius mas? Aku bisa membeli apapun barang yang aku mau? Iya sayang, aku serius. Itu sebagai permintaan maaf dari aku karena sudah marah pada kamu tadi malam. Aku benar-benar menyesal sudah berkata kasar sama kamu. Terima kasih banyak ya mas. Aku benar-benar bahagia sekali. Tolong jangan pernah berubah ya jika nanti kamu sudah menikah dengan Laila. Iya sayang, perasaan aku sama kamu akan tetap sama meskipun aku dan Laila menikah nanti. Kamu janji sama aku ya mas. Aku tidak mau kalau sampai kamu berpaling dari aku hanya karena menikah dengan Laila. Kamu harus ingat, kalau kamu menikahi Laila itu hanya sebatas untuk jadikan ibu pengganti untuk anak kita, bukan istri kamu yang sesungguhnya. Iya sayang. Kalau begitu, aku pergi ke kantor dulu ya. Kamu mau membawa mobil sendiri atau diantar oleh supir? Aku bawa mobil sendiri saja mas. Baiklah, aku pergi sekarang ya. Nanti kamu hati-hati bawa mobilnya. Iya mas, kamu juga hati-hati ya. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai kantor. Aku selalu merasa khawatir kalau kamu tidak mengabari aku. Iya sayang, aku jalan sekarang ya. Bye. Bye sayang. Enak banget sih punya suami kaya raya yang baik dan senang mencintai aku seperti Mas Raihan. Aku benar-benar sangat beruntung sekali karena bisa memiliki suami seperti dia. Ujar Dinda sambil tersenyum senang. Sementara itu terlihat Laila sedang membantu Bu Aisyah membuat kue. Bu, Bapak mau keluar dulu sebentar ya Bu. Bapak mau pergi ke rumahnya Pak Amil untuk membicarakan soal pernikahannya Laila. Iya Pak, Bapak hati-hati ya Pak. Jangan terlalu lama juga perginya. Bapak kan masih tahap pemulihan. Iya Bu, kalau begitu Bapak pergi sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laila, Ibu masih tidak percaya kalau kamu akan segera menikah. Meskipun pernikahan ini bukan yang Ibu inginkan. Apalagi Ibu harus memberikan kamu untuk tinggal bersama Dinda. Apa tidak sebaiknya kamu tetap tinggal di sini saja setelah menikah? Itu akan jauh lebih baik untuk kehidupan kamu, nak. Bu, soal itu nanti aku bicarakan lagi dengan Mbak Dinda ya. Jujur saja aku juga merasa tidak nyaman kalau harus tinggal satu atap dengan Mbak Dinda. Aku takut jika banyak masalah nantinya. Sekarang saja sudah banyak sekali masalah yang terjadi akibat ulah kakak kamu itu.
Ibu benar-benar tidak habis pikir kenapa mbakmu itu sejahat itu pada keluarganya sendiri. Padahal ibu selalu memberikan kasih sayang yang tulus untuk dia. Tapi sebagai seorang anak justru ini balasan yang diberikan kepada ibu dan bapak. Gerutu Bu Aisyah dengan raut wajah yang sedih. Ibu yang sabar ya Bu. Bagaimanapun juga Mbak Dinda itu anak kandung ibu. Jangan sampai ibu marah dan benci pada Mbak Dinda. Mungkin saat ini Mbak Dinda sedang berada di jalan yang salah. Tapi kita doakan saja semoga Mbak Dinda bisa mengubah sikapnya itu menjadi jauh lebih baik lagi. Aku tahu betul kalau sebenarnya Mbak Dinda itu orang yang sangat baik. Mungkin karena masalah yang dia hadapi sekarang membuat dia menjadi seperti ini. Ibu bangga sama kamu. Karena kamu selalu saja berprasangka baik pada siapapun. Coba saja kalau Dinda bisa belajar banyak hal kebaikan dari kamu. Mungkin hidupnya juga akan jauh lebih baik. Tak berselang lama Dinda pun sampai di rumah kedua orang tuanya dan langsung masuk begitu saja. Assalamualaikum, ujar wanita itu dengan suara yang lantang dan ketus. Waalaikumsalam. Dinda, apa kamu tidak bisa mengucapkan salam dengan benar? Kamu ini seperti orang yang tidak pernah diajarkan sopan santun. Ya masih mending aku masuk ke rumah ini sambil mengucapin salam, Bu. Ibu ini banyak protes banget sih. Bukan seperti itu, Nak. Ibu hanya mengingatkan kamu saja. Ini juga kalian ngapain sih bikin kue kayak gini? Ibu membuat kue ini untuk acara pernikahan Laila besok. Ya elah ampun, Bu. Ngapain sih ibu harus bikin kue segala? Kayak rasanya akan enak saja. Mending beli yang sudah jadi saja ya lah. Jauh lebih praktis. Ini malah repot-repot bikin kue kayak gini. Tidak ada salahnya kok, Mbak. Lagi pula kue buatan ibu jauh lebih enak daripada kue yang jual di toko-toko. Ini juga untuk acara pernikahan aku, bukan untuk acara Mbak Dinda, saut Laila. Kamu sudah mulai berani ya berkata seperti itu? Jangan lupa ya Laila, kalau kamu ini menikah dengan suamiku. Jadi jangan sombong seperti itu. Dinda, kalau kedatangan kamu ke sini hanya untuk membuat keributan, lebih baik kamu pergi saja. Ibu sekarang gini sih, berani ngusir aku seperti ini hanya karena ingin membela anak pungut kesayangan ibu. Ada apa sih dengan keluargaku ini? Anak kandung sendiri saja selalu dizolimi. Tidak ada yang menzolimi kamu di sini. Justru kamu yang sudah menzolimi kami. Dinda pun hanya diam saja dan menatap tajam ke arah Laila juga Ibu Aisyah. Bapak kemana? Bapak sedang pergi karena ada urusan. Laila, ayo sini ikut aku sebentar. Ikut kemana Mbak? Sudah ayo kita aja. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan sama kamu. Dinda, jangan paksa Laila seperti itu, lepaskan tangannya. Kasihan dia kesakitan. Ibu diam saja ya Bu, tidak usah ikut campur. Ayo cepetan. Laila pun tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan kakaknya itu. Terlihat Dinda membawa Laila masuk ke dalam kamar milik Laila. Ada apa Mbak? Di mana kamu simpan perhiasan yang kemarin diberikan oleh ibu mertuaku? Untuk apa Mbak Dinda bertanya soal perhiasan itu? Ya tentu saja aku ingin mengambilnya dari kamu. Karena perhiasan mewah itu tidak cocok jika dipakai oleh gadis kampungan seperti kamu. Sekarang kamu ambil perhiasan itu dan berikan padaku. Tapi Tante Rika memberikan perhiasan itu untuk aku. Jadi aku tidak bisa memberikannya kepada Mbak Dinda, karena itu sudah menjadi barang milikku. Oh, begitu ya. Baiklah, tidak masalah kalau kamu tidak ingin memberikannya untuk aku. Aku bisa mencarinya sendiri. Dinda pun langsung membuka lemari pakaian milik Laila dan mengacak semua pakaian untuk mencari perhiasan itu. Mbak, jangan. Tolong jangan lakukan itu Mbak Dinda, teriak Laila. Namun dengan perasaan kesal dan marah, Dinda justru mendorong Laila hingga membuat dia terjatuh. Dinda, kamu ini benar-benar keterlaluan. Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu itu? Apa yang kamu lakukan pada Laila? Dan apa yang kamu cari? Apa mau kamu sebenarnya? Gerutu Bu Aisyah yang terlihat sangat marah besar. Aku sedang mencari perhiasan yang diberikan oleh ibu mertuaku untuk Laila. Aku ingin mengambil perhiasan itu karena perhiasan itu sudah seharusnya menjadi milikku, Bu. Laila tidak pantas memakai ataupun memiliki barang semahal dan semewah itu. Lagi pula dia itu memakai pakaian yang tertutup, jadi percuma saja dia pakai pun orang lain tidak akan bisa melihatnya. Perhiasan itu diberikan untuk Laila dan kamu tidak berhak merampasnya. Apalagi dengan cara paksa seperti ini. Lebih baik kamu sekarang pulang. Pulang sekarang. Aku sama sekali tidak peduli dan aku tetap menginginkan perhiasan itu.
Dinda pun terus berusaha mencari perhiasan milik Laila, hingga akhirnya dia pun berhasil menemukannya. Nah, ini dia yang gue cari-cari. Akhirnya ketemu juga, ujar Dinda sambil tersenyum senang. Mbak, tolong berikan perhiasan itu, Mbak. Itu sudah menjadi milikku, Mbak. Aku takut kalau sampai nanti Tante Rika bertanya soal perhiasan itu, apa yang harus aku katakan padanya nanti? Ya kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Lagi pula Mama juga tidak akan mungkin bertanya mengenai perhiasan ini. Dinda, Ibu mohon tolong sama kamu, berikan perhiasan itu pada Laila, nak. Percuma saja, Bu. Ibu mau sujud sekalipun aku tidak akan memberikannya. Perhiasan ini sudah ada di tanganku, dan itu artinya perhiasan ini sudah menjadi milikku. Namun tiba-tiba saja satu tamparan keras mendarat di pipi kanan Dinda. Tak disangka ternyata Pak Chandra yang sudah menampar putri kandungnya itu. Bu Aisyah dan Laila pun hanya diam saja dan tak bereaksi apapun. Berikan perhiasan itu pada Laila. Pak, apa Bapak sadar dengan apa yang sudah Bapak lakukan padaku? Bapak sudah menampar aku untuk pertama kalinya, hanya karena Bapak ingin membela Laila. Ternyata Bapak sama Ibu itu sama saja ya. Dari dulu selalu pilih kasih. Apa yang kamu lakukan itu sudah keterlaluan, Dinda. Kamu sudah mengambil hak orang lain dengan paksa. Dan sebagai orang tua, sudah seharusnya Bapak memberikan kamu pelajaran. Jika dengan perkataan sudah tidak mempan, maka jangan salahkan Bapak jika sampai bersikap kasar pada kamu. Sekarang berikan perhiasan itu pada Laila. Tidak sepantasnya kamu mengambilnya, apalagi itu adalah pemberian dari ibu mertua kamu. Seharusnya kamu juga memberikan hadiah untuk adik kamu itu, karena sudah mau menikah dengan suami kamu. Bapak benar-benar tidak habis pikir kenapa kamu bisa sejahat itu. Entah dosa apa yang sudah Bapak perbuat sehingga Tuhan menghukum Bapak dengan memberikan seorang anak seperti kamu. Padahal sedari kecil Bapak dan Ibu merawat kamu dengan penuh kasih sayang, tapi malah seperti ini hasilnya. Ternyata harta sudah membuat kamu banyak berubah. Karena merasa kesal dan tidak terima dengan perlakuan kedua orang tuanya, Dinda pun langsung memberikan perhiasan itu kembali kepada Laila. Tanpa banyak bicara, gadis itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Pak, apa kita sudah keterlaluan pada Dinda? Bapak sudah menampar dia untuk pertama kalinya. Dinda pantas mendapatkan tamparan itu, Bu. Dia sudah sangat keterlaluan pada Ibu dan juga Laila. Bapak sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan rasa kesal Bapak terhadap anak itu. Biarkan saja dia pergi. Kita tidak perlu mengkhawatirkan dia. Bapak berharap dengan kejadian ini bisa membuat dia berubah. Laila, lebih baik kamu simpan perhiasan kamu itu dengan aman ya. Jangan sampai Dinda mengambilnya lagi dari kamu. Kamu harus pastikan lemari kamu ini terkunci dengan rapat. Karena Bapak yakin sekali Dinda pasti akan berusaha untuk mendapatkan perhiasan ini. Bapak tahu betul bagaimana sifat dia. Dia pasti akan berusaha dengan keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku rasa sebaiknya perhiasan ini disimpan oleh Bapak dan Ibu saja. Itu akan jauh lebih aman. Dan pastinya Mbak Dinda tidak akan berani mengambilnya dari kamar Ibu dan Bapak. Baiklah. Kalau memang kamu percaya pada Ibu dan Bapak, insya Allah kami akan amanah dan tidak akan mengganggu perhiasan milik kamu ini. Kami juga akan menjaganya dengan baik. Aku percaya sepenuhnya pada Ibu dan Bapak. Kita akan simpan perhiasan kamu ini di dalam loker kami dengan sangat aman. Kamu bisa mengatakan pada Ibu jika sewaktu-waktu kamu ingin mengambilnya ya Laila? Iya, Bu. Bu Anissa lagi. Bu Aisyah pun langsung pergi menuju kamarnya untuk menyimpan perhiasan itu dengan aman. Setelah itu mereka pun melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Berbeda dengan Dinda yang masih merasa kesal dengan sikap kedua orang tuanya. Aku jadi penasaran sebenarnya di sini yang anak kandung itu siapa sih? Apa jangan-jangan aku lagi yang anak pungut mereka? Bisa-bisanya mereka lebih perhatian dan peduli pada Laila. Seharusnya Bapak dan Ibu itu jauh lebih peduli dan belain aku. Karena aku ini yang anak kandung mereka. Bapak juga sekarang sudah berani nampar aku. Padahal dari dulu Bapak tidak pernah berani main tangan seperti itu. Gerutu Dinda sambil menangis karena kesal. Lihat saja nanti. Akan aku pastikan selama Laila menjadi istrinya Mas Raihan, aku akan membuat hidupnya berantakan dan menderita. Aku tidak akan membiarkan dia bisa hidup tenang dan enak.
Saat sedang merasa kesal, tiba-tiba saja Dinda menerima telepon dari suaminya. Dengan cepat wanita itu pun menjawab panggilan telepon itu. Halo mas. Halo sayang, kamu kenapa? Kenapa suara kamu terdengar seperti habis menangis? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja kok mas. Aku tidak apa-apa. Tadi aku habis makan makanan yang pedas, jadi suaraku terdengar seperti sedang menangis. Padahal aku ini sedang kepedesan ini. Ya ampun sayang, kamu itu jangan terlalu sering makan makanan yang pedas ya. Karena itu tidak baik untuk kesehatan kamu. Aku tidak mau kamu kalau sampai terjadi suatu hal yang buruk pada kamu nantinya. Iya maaf mas, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kamu sendiri? Apa sudah pergi ke rumah ibu dan bapak? Ini aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mas. Aku baru saja pulang dari rumah bapak dan ibu. Loh, kok cuma sebentar? Aku pikir kamu akan lama berada di sana. Tadinya sih, aku akan sampai sore di sana. Tapi tiba-tiba saja aku merasa tidak enak badan. Makanya aku lebih memilih untuk pulang dan beristirahat di rumah saja. Apalagi besok kan adalah hari pernikahan kamu dengan Laila. Aku tidak mau kalau sampai keterusan sakit mas. Kalau begitu nanti aku akan pulang lebih awal ya. Aku merasa khawatir kalau kamu sakit seperti itu. Tidak apa-apa mas. Kamu bekerja saja seperti biasanya. Aku akan baik-baik saja kok. Baiklah. Kamu masih kuat untuk menyetir sendiri kan? Aku masih kuat kok mas. Kamu menyetirnya pelan-pelan saja ya. Jangan ngebut. Langsung kabar aku kalau sudah sampai rumah, agar aku merasa tenang, oke? Iya baik mas. Aku tutup dulu teleponnya ya mas. Bye. Aku terpaksa harus berbohong karena tidak mungkin aku bicara jujur pada Mas Rayhan tentang apa yang terjadi antara aku dan keluargaku. Yang ada Mas Rayhan akan ikut memarahi aku. Bahkan bisa jadi dia menjadi ilfil padaku. Tapi tetap saja aku masih tidak terima dengan semua ini. Aku merasa kesal pada bapak dan ibu, terutama si Laila anak pungut itu. Jika saja pada saat itu aku tidak membutuhkan Laila, mungkin aku juga tidak akan mau mendonorkan darahku untuk bapak. Lebih baik aku membiarkan bapak tidak selamat saja pada saat itu. Dan dia pun tidak akan mungkin bisa menamparku seperti saat ini tadi. Gerutu Dinda yang terlihat masih kesal dan marah. Keesokannya pernikahan Laila dan Rayhan pun dilangsungkan. Pernikahan itu digelar dengan sangat sederhana dan hanya dihadiri oleh pihak keluarga juga beberapa warga di sana yang menjadi saksi. Baiklah, bisa kita mulai sekarang. Bisa pak. Rayhan pun mulai berjabat tangan dengan penghulu tersebut, lalu mulai mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Bagaimana para saksi? Apa sah? Sah. Alhamdulillah. Penghulu itu pun mulai membaca doa dan semua orang pun ikut berdoa bersama. Laila yang berada di dalam kamar pun merasa tegang dan perasaannya menjadi tak karuan. Sekarang aku sudah menjadi istrinya Mas Rayhan. Entah apa nanti yang akan terjadi ke depannya. Tapi aku selalu berdoa semoga Engkau selalu mempermudah segalanya ya Allah. Laila, ayo sayang kita keluar. Semua orang sudah menunggu kamu. Laila pun hanya merespon dengan menganggukkan kepalanya. Gadis itu pun mulai berjalan menghampiri semua orang sambil menunduk. Dia pun duduk di samping Rayhan yang saat ini sudah menjadi suaminya. Sekarang kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri secara agama. Semoga pernikahan kalian selalu diberikan kebahagiaan dan rahmat dari Allah. Amin. Laila pun langsung mencium tangan suaminya itu. Begitu juga dengan Rayhan yang tanpa ragu langsung mencium kening Laila. Dinda yang melihat hal itu pun merasa cemburu dan ingin marah. Aku tidak tahan melihat semua ini. Jika saja aku bisa hamil, mungkin aku tidak akan menyaksikan suamiku menikah dengan wanita lain. Selamat ya untuk kalian berdua. Mama dan Bapak ikut bahagia sekali, ujar Bu Rika. Terima kasih mah, balas Rayhan. Nah Rayhan, Bapak titip Laila sama kamu ya nak. Tolong jaga Laila dan jangan pernah sakiti dia. Jika kamu memang sudah tidak menyukai Laila, maka pulangkanlah Laila secara baik-baik kepada Bapak, ujar Pak Chandra dengan mata yang berkaca-kaca. Iya Pak, Bapak tidak usah khawatir soal itu. Aku pasti akan menjaga Laila dengan baik seperti aku menjaga Dinda. Aku akan berusaha untuk menjadi suami yang adil Pak. Nak Rayhan, Ibu hanya untuk berpesan pada kamu untuk tidak menyakiti hati Laila. Dia ini gadis yang baik dan hatinya sangat lembut.
Tolong jaga dia dari orang-orang yang berusaha menyakitinya, ujar Bu Aisyah sambil melirik ke arah Dinda. Iya baik Bu, insya Allah aku akan menjaga amanah dari ibu dan bapak. Dinda pun merasa tersindir saat Bu Aisyah melihat ke arahnya. Wanita itu tampak kesal dan cemberut. Maksud ibu apa bicara seperti itu? Setidaknya dia tidak melihat ke arahku saat mengatakan hal itu. Terlihat sekali kalau dia sedang berusaha untuk menyindirku, gerutu Dinda yang tidak terima. Setelah acara selesai, semua orang pun disibukkan dengan berfoto dan mengobrol. Hal itu pun dijadikan kesempatan oleh Dinda untuk mencuri perhiasan milik Laila. Mumpung semua orang sedang asik, lebih baik aku pergi ke kamarnya Laila untuk mencari perhiasan itu. Aku harus bertindak cepat agar tidak sampai ketahuan oleh orang lain. Dinda pun langsung bergegas pergi ke kamarnya Laila. Lalu dengan cepat dia pun mencari sesuatu yang dia inginkan itu. Di mana Laila sudah menyimpan perhiasannya ya? Kenapa tidak ada di lemari ini? Gerutu Dinda yang berusaha untuk mencari di tempat yang lain. Namun tetap saja hasilnya nihil. Wanita itu tidak menemukan barang yang dicari di sana. Pasti Laila sudah memberikan barang itu pada ibu untuk disimpan. Aku yakin sekali itu. Lebih baik sekarang aku segera pergi ke kamar ibu dan bapak. Aku akan mencarinya di sana. Karena aku yakin sekali perhiasan itu pasti disimpan oleh ibu, ujar Dinda yang dengan cepat pergi ke kamar ibunya. Sesampainya di sana, wanita itu pun langsung membuka lemari pakaian milik ibunya dan mencari perhiasan milik Laila di sana. Aku yakin kalau ibu pasti menyimpan perhiasan itu di dalam kotak ini. Tapi di mana wanita itu menyimpan kuncinya ya? Sekarang tugasku adalah mencari kunci itu agar aku bisa segera membukanya. Benar-benar menyusahkan saja. Tapi tidak apa-apa. Untuk mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus sedikit berkorban, Dinda. Gumam wanita itu. Setelah mencari ke semua sudut ruangan dan tempat yang ada di sana, akhirnya Dinda pun menemukan kunci itu yang disimpan di dalam loker meja. Ini memang hari keberuntungan untuk aku. Aku berhasil menemukannya. Dengan cepat dia pun langsung membuka kotak itu. Dan benar saja, di sana ditemukan sebuah perhiasan milik Laila yang dia cari. Akhirnya aku menemukanmu. Perhiasan ini memang sudah seharusnya menjadi milikku. Buktinya sekeras apapun mereka menyembunyikan perhiasan ini, aku tetap bisa menemukannya. Ujar wanita licik itu sambil tersenyum senang. Dia pun langsung memasukkan perhiasan itu ke dalam tasnya dan merapikan kembali lemari milik ibunya agar tidak dicurigai. Tidak lupa dia pun menyimpan kembali kunci itu ke tempat semula. Setelah dirasa aman, Dinda pun langsung bergegas keluar dari kamar itu dan berusaha bersikap seperti biasanya. Dinda, kamu habis dari mana saja? Tanya Bu Rika. Aku habis dari kamar mandi, Mah. Tadi perutku sakit sekali. Mama dari tadi nyariin kamu. Ayo kita foto-foto dulu bersama yang lain. Setelah itu kita makan dan pulang. Iya baik Mah. Mereka pun langsung melakukan sesi foto keluarga. Terlihat Rehan dan keluarganya sangat bahagia sekali. Berbeda dengan Laila dan kedua orang tuanya meskipun mereka terlihat tersenyum di acara itu. Tapi sorot matanya tidak bisa berbohong kalau mereka terlihat sedih. Setelah acara foto-foto selesai, mereka pun langsung makan bersama. Saya sangat bahagia sekali karena Laila dan Rehan sekarang sudah menikah. Saya sangat berharap mereka segera dikaruniai seorang anak, ujar Bu Rika. Iya Bu, saya juga berharap seperti itu. Dengan begitu Laila bisa segera berpisah dengan Rehan dan dia bisa melanjutkan kehidupannya kembali dengan tenang, saut Bu Aisyah yang sedikit menyindir. Semua orang pun nampak terdiam dan tidak ada satupun di antara mereka yang merespon. Kenapa kalian diam? Apa ada yang salah dengan yang baru saja saya katakan? Tidak ada yang salah kok Bu. Maaf sebelumnya Bu Aisyah. Niat kami menikahkan Laila dengan Rehan bukan hanya sekedar untuk bisa memiliki seorang anak, tapi kami juga ingin membuat hidup Laila jauh lebih baik. Bu Aisyah tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menjaga Laila dan membuatnya selalu bahagia, ungkap Bu Rika. Iya Bu, kami percaya pada Ibu.
Saya mohon dengan sangat untuk selalu memastikan Layla baik-baik saja. Jika perlu, saya ingin Layla bisa tinggal di sini saja bersama kami. Nak Raihan bisa datang ke sini kapanpun untuk menemui Layla dan menginap di sini. Kalau soal itu kami belum bisa memutuskan, Bu Aisyah. Biar nanti dibicarakan lagi oleh anak-anak. Bagaimana baiknya mereka nanti? Apa tidak masalah jika mereka tinggal satu atap? Itu biar jadi urusan mereka, ujar Pak Mario. Aku pribadi tidak merasa keberatan jika Layla tinggal bersama kami. Dengan begitu aku juga bisa ada temannya di rumah. Kasihan Mas Raihan kalau harus pulang ke dua rumah yang berbeda dalam waktu berdekatan, sahut Dinda. Untuk saat ini lebih baik Layla ikut tinggal bersama aku dan Dinda dulu. Apalagi Dinda juga sudah setuju dan tidak merasa keberatan, ujar Raihan. Baiklah, itu artinya sudah bisa diputuskan Layla akan tinggal bersama kalian. Dan semoga saja tidak akan ada masalah nanti untuk kedepannya, sahut Pak Mario. Bu Aisyah pun tampak diam saja, terlihat jelas dia sangat kecewa dengan keputusan ini. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan Layla agar hidupnya baik-baik saja. Enak saja Layla tinggal di rumah ini. Jika seperti itu aku tidak bisa mengontrol setiap apa yang akan dilakukan oleh Layla terhadap Mas Raihan. Aku takut kalau nanti Layla mengambil kesempatan di saat aku tidak ada. Dan yang pastinya, aku bisa melakukan apapun semauku pada Layla. Gumam Dinda di dalam hatinya. Setelah mereka selesai makan, Layla pun berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ikut dengan suaminya. Dengan perasaan yang sedih, Layla pun mulai memberanikan diri untuk berbicara. Bapak, Bu, aku pamit ya. Bapak dan Ibu baik-baik ya di rumah. Aku janji akan sering datang ke sini untuk mengunjungi kalian. Ibu dan Bapak tidak perlu merasa khawatir, karena aku pasti akan baik-baik saja dan bisa menjaga diriku sendiri, ujar Layla dengan nada yang sedih. Tak kuasa menahan kesedihannya, Bu Aisyah pun langsung memeluk putri angkatnya itu. Layla, Ibu akan sangat merindukan kamu, Nak. Jangan lupa untuk terus mengabari Ibu ya kalau ada apa-apa dengan kamu ya, Nak. Iya, Bu. Layla, jaga diri kamu baik-baik di sana ya. Kamu harus nurut pada suami kamu dan jangan pernah sesekali membantah dia. Iya, Pak. Aku akan selalu ingat dengan nasihat Ibu dan Bapak. Ya ampun, Ibu sama Bapak ini lebih banget sih. Padahal dulu pada saat aku menikah dan pergi ke rumah suamiku, mereka tidak sesedih ini. Apa jangan-jangan mereka senang lagi aku pergi dari rumah ini? Gerutu Dinda yang merasa cemburu. Pak Chandra, Bu Aisyah, kami pamit pulang dulu ya, ujar Pak Mario. Iya, Pak. Kalian semua hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka semua pun langsung masuk ke dalam mobil dan bergegas pergi dari sana. Pak, Ibu masih belum ikhlas melepaskan Layla pergi dari rumah kita, Pak. Meskipun dia pergi bersama suaminya, ujar Bu Aisyah yang terlihat menangis. Bapak juga merasa begitu, Bu. Tapi kita juga tidak memiliki pilihan lain selain mencoba untuk ikhlas. Kita doakan saja yang terbaik untuk Layla ya, sahut pria parubaya itu. Ibu percaya kalau Nak Raihan akan menjaga Layla dengan baik, karena dia merupakan pria baik. Ibu hanya tidak percaya pada Dinda. Ibu tahu betul kalau selama ini Dinda tidak pernah menyukai Layla. Sudah ya, Bu. Ibu tidak perlu terlalu cemas seperti itu. Bapak yakin Layla bisa menjaga dirinya sendiri. Dinda juga tidak akan berani berbuat macam-macam pada Layla di depan suaminya. Lebih baik sekarang kita masuk ke dalam ya, Bu. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam dengan cepat. Di dalam mobil terlihat Layla terus saja menangis karena merasa sedih, dan hal itu membuat Dinda merasa terganggu. Layla, apa kamu bisa berhenti menangis? Maaf, Mbak. Aku hanya merasa sedih saja karena harus berpisah dengan Ibu dan Bapak. Kamu itu tidak pergi keluar kota maupun luar negeri. Kamu masih tinggal di Jakarta dan bisa menemui mereka kapanpun kamu mau. Jadi tidak usah lebay seperti itulah. Tidak apa-apa. Biarkan saja Layla menangis agar hati dan perasaannya bisa jauh lebih tenang. Tapi berisik, Mas. Aku merasa terganggu. Sayang, harusnya kamu sebagai seorang kakak bisa mengerti perasaan adik kamu. Bukankah dulu juga kamu sama seperti itu di awal-awal kita menikah? Tapi aku tidak selebay dia, Mas. Balas Dinda sambil menatap tajam ke arah Layla yang duduk di kursi belakang. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka bertiga pun akhirnya sampai di kediaman mereka.
Selamat sore Nyonya, Tuan, sapa seorang wanita parubaya yang merupakan asisten rumah tangga di sana. Selamat sore, Bi. Bi, kenalin ini Laila. Dia ini merupakan istri kedua saya. Jadi saya harap Bibi bisa banyak membantu Laila ya, Bi. Iya, baik Tuan. Laila, ini Biratna. Biratna ini sudah bekerja di rumah ini cukup lama sekali. Jadi nanti kalau ada apa-apa kamu jangan sungkan untuk meminta bantuan pada Biratna ya. Iya Mas, balas gadis itu sambil menganggukkan kepalanya. Bi, tolong antarkan Laila masuk ke kamarnya ya, biar dia bisa istirahat. Baik Tuan. Ayo Nyonya Laila, ikut saya. Tunggu dulu Bi, ujar Dinda. Ada apa Nyonya? Saya tidak suka kalau Biratna memanggil Laila dengan sebutan Nyonya di rumah ini. Bibi bisa panggil dia apa saja asalkan jangan dengan sebutan itu. Karena di sini hanya satu-satunya Nyonya di rumah ini. Bibi pahamkan maksud saya? Iya maaf Nyonya. Ayo Non Laila, ajak Biratna. Laila pun menganggukkan kepalanya lalu mengikuti wanita parubaya itu dari belakang. Saya tidak menyangka kalau ternyata istri keduanya Tuan Raihan terlihat sangat cantik dan anggun sekali. Pastinya juga Non Laila terlihat lebih baik dari Nyonya Dinda. Mbak Dinda itu sebenarnya kakak saya, Bi. Ya, memang bukan kakak kandung karena saya dari kecil diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya Mbak Dinda. Dan karena kebaikan mereka saya diangkat menjadi anak mereka. Oh, pantas saja Non Laila dan Nyonya Dinda terlihat berbeda sekali. Ternyata memang bukan saudara kandung toh. Mereka pun sudah sampai di depan pintu kamar yang akan ditempati oleh Laila. Dan mereka berdua pun langsung masuk ke dalam kamar itu. Nah, Non, ini kamar Non Laila. Bibi sudah merapikan dan membersihkannya agar terlihat sangat nyaman. Terima kasih banyak ya Bi. Kamarnya bagus dan luas sekali ternyata. Ya sudah, lebih baik sekarang Non Laila segera beristirahat ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk langsung panggil Bibi saja. Iya Bi, terima kasih banyak ya Bi karena sudah mau mengantarkan saya ke sini. Sama-sama Non. Kalau begitu Bibi permisi dulu ya. Bibi mau lanjut kerja. Iya Bi, silakan. Biratna pun langsung keluar dari dalam kamarnya Laila. Sementara gadis itu tampak melihat-lihat suasana di dalam kamarnya. Ibu dan bapak pasti merasa khawatir padaku. Sebaiknya aku langsung menghubungi mereka sekarang, ujar Laila yang dengan cepat mengambil handphone miliknya. Laila pun langsung berusaha menghubungi Bu Aisyah. Untung saja wanita parubaya itu langsung menjawab panggilan telepon dari Laila. Halo? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Laila. Apa kamu sudah sampai nak? Alhamdulillah aku baru saja sampai. Saat ini aku sedang beristirahat di kamarku Bu. Syukurlah kalau kamu sudah sampai. Ibu merasa lega sekarang. Laila, apa Dinda melakukan sesuatu yang jahat pada kamu nak? Tidak kok Bu. Mbak Dinda tidak melakukan apapun padaku. Mungkin belum, tapi ibu yakin dia pasti akan melakukan sesuatu pada kamu. Saran dari ibu, kamu jangan pernah mau kalah ya nak. Kamu harus bisa melawan Dinda. Ibu tidak usah khawatir ya soal itu ya. Mas Rehan juga di sini memperlakukan aku dengan sangat baik kok Bu. Apalagi di sini juga kan ada Biratna yang sangat baik sekali sama aku. Siapa Biratna? Biratna itu asisten rumah tangga yang bekerja di rumah ini Bu. Orangnya sangat baik sekali. Syukurlah kalau di sana kamu bisa ada temannya. Setidaknya kamu tidak merasa sendirian karena ada Biratna di situ. Iya Bu. Bagaimana dengan Bapak? Di mana Bapak sekarang? Bapak ada di samping Ibu. Dia juga sedang mendengarkan pembicaraan kita berdua. Laila, kamu harus terus ingat pesan dari Bapak ya nak ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi kami. Iya Pak. Ya sudah, lebih baik kamu sekarang istirahat saja dulu. Kamu pasti lelah setelah melakukan perjalanan. Ibu tutup dulu teleponnya ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berbicara dengan kedua orang tuanya, gadis itu pun baru bisa merasakan tenang. Entah kenapa hati dan pikiranku jadi lebih tenang setelah mendengar suara ibu dan bapak. Belum satu hari aku berada di sini, tapi aku sudah sangat merindukan mereka. Semoga mereka selalu baik-baik saja dan selalu berada di dalam lindunganmu ya Allah. Gumam Laila sambil menghela nafasnya panjang. Gadis itu tampak berdiri di dekat jendela kamar sambil menatap ke arah luar jendela. Malam harinya terlihat Dinda dan Raihan pun sudah berada di meja makan. Namun di sana tidak terlihat ada Laila. Biratna? Iya Tuan. Tolong panggilkan Laila di kamarnya ya Bi.
Minta dia untuk datang makan malam. Baik Tuan. Seharusnya Laila bisa datang sendiri ke sini tanpa harus dipanggil. Tapi tidak apa-apa karena mungkin dia belum terbiasa tinggal di rumah ini dan belum tahu setiap aktivitas yang dilakukan di sini, ujar Dinda. Kamu juga harus bisa memberitahu Laila tentang seperti kebiasaan kita di rumah ini. Iya Mas. Tak berselang lama Laila pun datang menghampiri mereka berdua. Laila, ayo duduk. Iya Mas. Ayo silakan dimakan makanannya. Kamu jangan merasa sungkan dan malu ya, karena sekarang rumah ini juga sudah seperti rumah kamu sendiri. Terima kasih banyak Mas Rehan. Laila, mulai besok kamu harus sudah tahu waktu sarapan, makan siang, dan makan malam di rumah ini. Kamu bisa tanyakan semua kebiasaan di rumah ini pada Piratna. Iya Mbak. Mereka bertiga pun mulai menyantap makanan mereka dengan lahap. Setelah selesai makan malam, mereka pun langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Mas, kamu kok malah masuk ke kamar ini sih? Seharusnya kamu malam ini bersama Laila. Tapi aku belum siap sayang. Aku akan tidur di sini malam ini bersama kamu ya. Tidak Mas. Bagaimana rencana kita untuk memiliki seorang anak bisa berhasil kalau kamu saja berada di sini bersamaku? Pokoknya malam ini kamu tidur di kamarnya Laila. Baiklah. Tapi ini semua akan aku lakukan atas permintaan kamu. Aku tidak mau kalau sampai kamu marah-marah tidak jelas pada Laila nantinya. Iya Mas. Soal ini aku juga bisa mengerti kok. Semua ini demi masa depan kita berdua juga. Rehan pun langsung keluar dari dalam kamar itu dan menuju kamar Laila. Tok tok tok. Laila. Iya Mas, tunggu sebentar. Laila, malam ini aku tidur di kamarmu ya. Silakan masuk Mas. Mereka berdua pun tampak terlihat canggung satu sama lain. Laila hanya diam saja, begitu pun juga dengan Rayhan. Aku akan tidur di sofa saja. Kamu bisa tidur di atas tempat tidurmu. Kenapa begitu Mas? Bukankah seharusnya Mas Rehan juga tidur di kasur yang sama denganku? Maaf Mas Rehan. Maksudku biar aku saja yang akan tidur di sofa. Mas Rehan bisa tidur di atas kasur. Tidak Laila. Biar aku yang tidur di sofa. Malam ini Dinda memang meminta aku untuk tidur di kamar kamu. Itulah kenapa aku datang ke sini. Aku tahu maksud Mbak Dinda meminta Mas Rehan untuk tidur di kamar ini. Aku juga sudah siap untuk melakukan tugasku sebagai seorang istri, ujar Laila sambil menundukkan kepalanya. Aku tidak akan pernah meminta hal itu dari kamu. Bahkan untuk bisa melihat wajahmu saja aku tidak pernah memintanya. Sontak saja hal itu membuat Laila merasa terkejut. Tapi kenapa? Laila, aku tahu betul kalau bapak dan ibu menaruh harapan besar pada kamu. Aku tahu mereka ingin kamu menikah dengan pria yang jauh lebih baik dariku. Entah apa yang sudah Dinda lakukan pada kalian sehingga kalian menyetujui pernikahan ini. Aku tahu dari awal kalau kamu, bapak maupun ibu tidak setuju. Tolong maafin aku ya Laila. Karena masalah yang sedang aku dan Dinda hadapi justru membuat kamu terbawa ke dalam masalah ini. Sebenarnya aku juga tidak setuju dengan pernikahan ini. Bahkan aku sudah berniat untuk mengadopsi seorang anak. Tapi Dinda tetap menolaknya dan meminta aku untuk tetap menikahi kamu. Aku juga tidak tahu kenapa dia memilih kamu untuk dijadikan sebagai ibu pengganti. Mungkin bisa jadi karena dia sangat percaya pada kamu. Kamu tenang saja Laila. Aku tidak akan pernah menyentuh kamu sedikit pun. Lalu, bagaimana aku bisa memberikan kalian seorang anak kalau Mas Rehan sendiri tidak mau menyentuhku? Aku sudah memikirkan masalah ini dan sudah menemukan caranya. Kamu tetap bisa hamil tanpa harus aku sentuh sedikit pun. Bagaimana itu Mas? Kita akan melakukan program bayi tabung. Dan aku harap masalah ini jangan sampai semua orang mengetahuinya, apalagi Dinda. Dan aku minta untuk kamu merahasiakan semua ini dari siapapun. Kalau seperti itu, kenapa Mas Rehan tidak mencobanya bersama Mbak Dinda saja? Dengan begitu Mas Rehan tidak perlu menikahi aku. Dinda itu divonis mandul oleh dokter. Itulah kenapa selama menikah kami belum juga dikaruniai seorang anak. Jalan satu-satunya hanyalah ini Laila. Aku harap kamu setuju dengan ideku ini. Aku melakukan semua ini untuk kebaikan kamu juga Laila. Meskipun aku sudah menjadi suami kamu, tapi aku tidak bisa mengkhianati kakak kamu, Dinda. Aku juga tidak ingin merusak kehormatan kamu, karena aku tahu kamu tidak mencintai aku. Mungkin ini memang tidak benar,
Tapi tidak ada jalan lain lagi. Demi kebaikan kita bersama, ungkap Raihan. Layla pun hanya terdiam dan terlihat berpikir sejenak. Mas Raihan begitu baik dan dia sangat memikirkan perasaan aku. Beruntung sekali Mbak Dinda bisa memiliki suami yang sangat baik seperti Mas Raihan. Selain itu, Mas Raihan juga sangat mencintai Mbak Dinda. Sambil menghela nafasnya, Layla pun mulai mengambil keputusannya. Baiklah Mas, aku setuju dengan apa yang kamu katakan tadi. Aku percayakan semuanya padamu. Terima kasih ya Layla. Tolong rahasiakan masalah ini dari Dinda dan semua orang, termasuk kedua orang tua kita. Jika Dinda bertanya mengenai malam ini, kamu katakan saja kalau kita sudah melakukannya. Layla pun menganggukkan kepalanya setuju. Sekarang lebih baik kamu segera tidur dan istirahat. Kamu pasti merasa lelah sekali bukan? Iya Mas, aku akan pergi tidur sekarang. Tapi apa Mas Raihan tidak apa-apa tidur di sofa? Tidak apa-apa. Ini bukanlah masalah untuk aku. Aku bisa tidur di mana saja yang aku mau. Mas Raihan bisa memakai selimut dan bantal ini saja. Lalu kamu bagaimana jika selimutnya kamu berikan padaku? Sudah kamu saja yang pakai. Tidak apa-apa Mas, aku bisa memakai selimutku sendiri yang aku bawa dari rumah. Baiklah kalau begitu. Selamat tidur dan selamat malam. Selamat malam kembali Mas. Mereka pun mulai membaringkan tubuh mereka di tempat tidur masing-masing, lalu memejamkan mata dan mulai tertidur dengan pulas. Sementara itu Dinda terlihat tidak bisa tidur. Dia terus saja memikirkan tentang suaminya saat ini. Kenapa perasaanku tidak enak ya? Aku juga tidak bisa tidur. Padahal aku sudah mencoba untuk memejamkan mataku beberapa kali. Apa mungkin karena saat ini Mas Raihan sedang bersama Layla ya? Makanya aku merasa gelisah tidak karuan seperti ini. Jujur saja aku memang merasa cemburu dan tidak ikhlas. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain lagi selain membiarkan suamiku tidur dengan Layla malam ini. Yang harus aku lakukan saat ini hanya memastikan kalau Mas Raihan tidak jatuh cinta kepada Layla, ujar Dinda dengan perasaan yang was-was. Keesokan paginya Raihan sudah kembali ke kamarnya sementara Dinda masih tertidur pulas. Pria itu pun langsung masuk ke kamar mandi dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Tak berselang lama Dinda pun terbangun karena mendengar suara yang ditimbulkan oleh suaminya. Mas, kamu sudah mandi sepagi ini? Iya tentu saja. Bukankah aku sudah harus bersiap-siap untuk pergi ke kantor? Apa aku terlalu berisik sehingga membangunkan kamu? Tidak kok Mas. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu mandi dan segera bersiap-siap ya. Sebentar lagi kan sudah waktunya untuk kita sarapan. Iya Mas. Dengan cepat wanita itu pun beranjak dari tempat tidurnya dan segera pergi ke kamar mandi. Sementara itu Layla sudah berada di dapur untuk membantu Biratna membuatkan sarapan pagi. Jujur saja, Bibi merasa senang loh karena bisa dibantu seperti ini. Tapi kalau sampai Tuan Raihan marah melihat Non Layla berada di dapur bagaimana? Mas Raihan tidak akan marah kok Bi. Dia juga sudah tahu kalau aku sangat suka memasak. Selama ini Nyonya Dinda tidak pernah memasak seperti ini. Jangankan memasak membuatkan minuman untuk Tuan Raihan saja tidak pernah. Yang dia tahu hanya shopping dan shopping saja, ujar Biratna. Mbak Dinda memang sejak dulu tidak terbiasa memasak. Mungkin terbawa sampai sekarang. Apalagi dia juga menikah dengan Mas Raihan yang sangat kaya. Tentu saja semuanya dijamin dan hanya tinggal terima beres saja. Tapi meskipun begitu Mbak Dinda itu sebenarnya orang yang sangat baik kok Bi, saut Layla. Semua makanannya sudah jadi. Bantu aku untuk menyajikannya di meja makan ya Bi. Iya, baik Non. Setelah semua makanan siap, tak berselang lama Raihan dan Dinda pun datang ke sana untuk sarapan. Wah, Layla, apa semua ini kamu yang disiapkan? Iya Mas, semua ini aku yang siapkan dibantu sama Biratna juga. Ya sudah, ayo duduk, kita makan sama-sama. Iya Mas, aku juga sudah membuatkan teh untuk kamu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas. Apa kamu hanya membuat teh untuk Mas Raihan saja? Mana teh untuk aku? Mbak Dinda tenang aja. Aku juga sudah membuatkan teh untuk Mbak Dinda. Ya baguslah. Terima kasih banyak ya Layla. Ada untungnya juga kamu di sini. Karena dengan begitu setidaknya ada yang membantu pekerjaan Biratna. Iya memang benar sekali. Tapi kamu harus ingat ya sayang ya, kalau Layla di sini bukan sebagai pembantu. Jadi aku harap kamu bisa memperlakukan Layla dengan baik, ujar Raihan.
Sontak saja hal itu pun membuat Dinda merasa kesal dan cemburu. Laila, ayo duduk dan makan. Iya, baik mas. Mereka bertiga pun mulai menyantap sarapan pagi itu dengan hikmat. Baru saja sehari Laila menyandang status sebagai istrinya Mas Rehan, tapi Mas Rehan sudah sangat membelanya seperti itu. Aku tidak bisa terima dengan semua ini, gerutu Dinda di dalam hatinya. Setelah selesai sarapan, Rehan pun langsung pamit untuk pergi ke kantor. Sayang, aku berangkat ke kantor dulu ya. Kamu dan Laila hati-hati di rumah ya. Iya mas. Kamu juga hati-hati ya di jalan ya. Kabari aku kalau sudah sampai. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saud Dinda dan Laila secara bersamaan. Laila, di sini kamu jangan hanya ingin enak-enak saja ya. Jadi kamu bisa melakukan pekerjaan apapun di rumah ini. Karena satu-satunya nyonya di rumah ini hanya aku. Kamu paham kan maksud aku? Iya mbak, aku paham kok. Baguslah kalau kamu paham. Aku akan pergi shopping dengan teman-temanku. Kamu jaga rumah baik-baik bersama Biratna. Laila pun hanya merespon dengan menganggukkan kepalanya saja. Dinda pun langsung mengambil tasnya yang sudah dia siapkan, lalu bergegas pergi dari sana. Sementara Laila langsung pergi ke dapur untuk membantu Biratna. Bi, biar aku bantu ya. Tidak usah Non Laila. Non Laila duduk dan santai-santai saja. Biar semua pekerjaan di rumah Bibi yang ngerjain. Ini juga sudah menjadi tanggung jawab Bibi. Tidak apa-apa Bi. Aku juga merasa jenuh sekali kalau hanya duduk-duduk saja. Aku sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah kok. Jadi selama di sini aku akan membantu pekerjaan Biratna. Biratna tidak perlu merasa khawatir, karena aku juga tidak akan meminta separuh dari gaji Biratna. Non Laila ini bisa aja. Bibi hanya takut nantinya akan menimbulkan masalah loh Non. Bibi takut Tuan Rayhan akan marah karena membiarkan Non Laila mengurus pekerjaan rumah. Tapi semua ini dilakukan atas keinginan aku sendiri, Bi. Tanpa ada paksaan dari siapapun. Bibi tidak usah merasa khawatir soal itu. Mas Rehan orangnya sangat baik kok. Ya sudah kalau begitu, Bibi sih senang-senang saja kalau Non Laila mau bantu-bantu. Jadi pekerjaan Bibi sedikit berkurang. Tak berselang lama, Bu Rika pun datang berkunjung ke rumah itu. Wanita parubaya itu tampak terkejut saat melihat menantunya sedang berada di dapur bersama seorang pembantu. Laila, apa yang sedang kamu lakukan di dapur? Aku sedang membantu pekerjaan Biratna, Mah. Aku merasa bosan sekali jika harus duduk diam saja selama di rumah ini. Apa Mama ingin aku buatkan minum? Boleh sayang. Baiklah, tunggu sebentar ya Mah. Aku akan buatkan teh untuk Mama. Dengan cepat Laila pun langsung membuatkan segelas teh hangat untuk ibu mertuanya itu. Ini Mah, silakan tehnya diminum. Terima kasih banyak ya sayang ya. Apa Mama datang ke sini hanya sendirian? Iya Laila, Papa tidak ikut karena pergi ke kantor. Ngomong-ngomong di mana Dinda? Kenapa dari tadi Mama tidak melihat dia ada di sini? Mbak Dinda pergi Mah, tapi aku juga kurang tahu dia pergi kemana. Pasti dia pergi untuk menghambur-hamburkan uang suaminya. Dia itu biasanya hanya shopping dan shopping bisa aja gitu. Sementara mengurus rumah tangga saja dia tidak bisa. Laila pun hanya diam saja, tidak merespon apapun. Oh ya Laila, seharusnya kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah sayang. Di sini kan sudah ada Biratna yang melakukan semuanya. Tidak apa-apa Mah. Sebenarnya Biratna juga sudah melarang aku, tapi akunya saja yang terus kekeh untuk tetap membantu. Ya mungkin karena sejak dulu sudah terbiasa membantu ibu melakukan semua pekerjaan rumah, jadi terbawa sampai sekarang menikah. Tolong jangan larang aku ya Mah. Baiklah kalau memang itu mau kamu, Mama tidak akan melarangnya. Coba saja Dinda juga bisa bersikap seperti kamu. Mungkin Mama akan jauh lebih menyayangi dia. Tapi ya sudahlah, kakak kamu itu orangnya memang sangat susah sekali dinasehati. Sampai terkadang Mama bingung kenapa Rehan bisa menikahi wanita seperti Dinda. Tapi Mbak Dinda itu orangnya juga sangat baik kok Mah. Kamu bicara seperti itu karena dia memang kakak kamu. Menurut Mama dia itu tidak sebaik yang kita lihat. Tapi Mama juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu sudah pilihannya Rayhan untuk menikahi Dinda. Oh ya Laila, teh bikinan kamu ini sangat enak sekali. Mama suka. Syukurlah kalau Mama menyukai teh buatanku. Laila, apa Mama boleh meminta satu permintaan kecil pada kamu? Boleh. Tapi apa itu Mah? Mama ingin sekali bisa melihat wajah kamu secara langsung. Bisakah kamu membuka cadarmu itu hanya untuk sebentar saja? Tentu saja boleh Mah.
balas Laila dengan santun. Laila pun mulai membuka kain yang menutup wajahnya itu secara perlahan. Bu Rika pun tampak terkejut saat pertama kalinya bisa melihat wajah asli milik Laila. Di dalam rumah juga pakai cadar. Entahlah, kadang Mas Nara heran ya. Enggak. Di rumah kan orang-orang itu aja dan dia nggak keluar-keluar, ngapain pakai cadar terus? Definisi menyusahkan diri sendiri nggak sih? Tapi nanti banyak yang nggak setuju nih sama Mas Nara. Biarlah. Laila, kamu sangat cantik sekali nak. Jauh lebih cantik dari yang Mama bayangkan. Kenapa kamu harus menutupi wajah cantikmu ini? Mama yakin sekali pria manapun akan terpesona saat melihat kamu, ujar Bu Rika yang terlihat sangat kagum. Masya Allah Ma, Mama sangat berlebihan sekali. Aku merasa diriku ini biasa saja kok Ma. Aku memilih untuk menutup wajahku agar aku bisa menjaga pandanganku dari yang bukan muhrimku Ma. Hanya itu saja. Itu artinya Rehan pasti sudah melihat wajah cantikmu ini kan? Mendapat pertanyaan itu, Laila pun hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Ya sudah, lebih baik sekarang kamu pakai lagi cadar kamu ini ya sayang ya. Jangan biarkan lelaki manapun melihat kecantikan kamu. Hanya Rehan satu-satunya pria yang berhak untuk itu. Laila pun menurut dan menaikkan kembali cadarnya itu. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Bu Aisyah sedang membereskan tempat tidurnya. Dia pun berniat untuk melihat perhiasan milik Laila yang sudah dia simpan. Wanita parubaya itu mulai membuka kunci di dalam loker, lalu membuka kotak yang dia gunakan untuk menyimpan perhiasan milik Laila. Entah kenapa ya, rasanya aku ingin mengecek perhiasannya Laila. Aku merasa takut sekali kalau tiba-tiba saja perhiasan itu menghilang. Namun siapa sangka, apa yang dia takutkan justru terjadi. Perhiasan milik Laila tidak ada di dalam kotak itu. Sontak saja Bu Aisyah pun langsung berteriak memanggil suaminya. Pak, Bapak! Pak, cepat kesini Pak. Iya Bu, ada apa sih Bu? Kenapa Ibu teriak-teriak seperti itu? Pak, perhiasan milik Laila hilang Pak. Bapak juga tahu kan kalau Ibu menyimpannya di dalam kotak ini. Tapi sekarang justru perhiasan itu tidak ada. Shh, Ibu tenang dulu. Jangan panik seperti itu Bu. Siapa tahu Laila yang sudah mengambil perhiasan itu. Tidak mungkin Pak. Kalau Laila yang mengambilnya, dia pasti akan meminta izin terlebih dulu pada kita. Dari kemarin saja dia selalu bersama kita kok. Bapak tahu sendirilah Laila itu orangnya seperti apa. Untuk masuk ke dalam kamar kita saja dia pasti akan selalu meminta izin terlebih dahulu. Apa mungkin Ibu sudah memindahkan perhiasan itu dan lupa menyimpannya di mana? Coba Ibu ingat-ingat dulu Bu. Ibu tidak memindahkan perhiasan ini kemana-mana Pak. Ibu yakin sekali kalau Ibu menyimpannya di sini. Pak, jangan-jangan Dinda yang sudah mencuri perhiasan milik Laila. Ibu yakin sekali pasti dia pelakunya. Siapa lagi kalau bukan dia Pak? Apalagi dia bersikeras ingin memiliki perhiasan itu. Iya Bu, bisa jadi memang Dinda pelakunya. Tapi kita tidak bisa menuduhnya tanpa bukti Bu. Pak, apa sebaiknya kita bicarakan masalah ini pada Laila? Kita tanyakan saja pada dia. Apa Laila yang sudah mengambil perhiasannya sendiri? Kalau memang Laila tidak mengambilnya, sudah pasti Dinda pelakunya Pak. Iya Bu, ya sudah. Sekarang lebih baik Ibu telepon Laila. Dengan cepat Bu Aisyah pun langsung menelpon Laila. Untung saja pada saat itu Laila langsung menjawab panggilan teleponnya. Mah, aku minta izin untuk menjawab telepon dari Ibu ya. Iya sayang. Halo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Laila. Bu, Ibu kenapa menangis? Laila, coba kamu ulas speaker, Mama ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu kamu. Karena tidak memiliki pilihan lain, Laila pun menuruti permintaan ibu mertuanya itu. Laila, Ibu ingin minta maaf sama kamu nak. Ibu tidak bisa menjaga perhiasan kamu itu dengan baik. Memangnya apa yang sudah terjadi Bu? Ibu dan Bapak baru saja ingin mengecek perhiasan kamu untuk memastikan kalau perhiasan itu aman. Tapi pada saat Ibu membuka kotaknya, perhiasan milik kamu tidak ada nak. Perhiasannya hilang. Ibu merasa takut sekali dan bingung saat ini. Ibu juga ingin bertanya sama kamu, apa kamu yang sudah mengambil perhiasan itu nak? Aku tidak mengambilnya Bu. Kalaupun aku ingin mengambilnya, itu pasti sudah meminta izin terlebih dulu pada Ibu. Itu berarti dugaan Ibu benar. Kalau Dinda yang sudah mencuri perhiasan milik kamu, dia itu benar-benar sudah sangat keterlaluan. Bisa-bisanya dia berani menyelinap masuk ke kamar Ibu dan Bapak. Ibu yakin sekali di saat acara kemarin dia menjadikan itu sebagai kesempatan. Tapi Bu, apa Ibu yakin kalau Mbak Dinda pelakunya? Lalu siapa lagi Laila? Dia pasti merasa kesal karena Bapak sudah menamparnya pada saat dia ingin mengambil perhiasan itu dari kamu secara paksa. Itulah kenapa dia berani mencurinya.
Ibu benar-benar tidak habis pikir kenapa Dinda bisa sejahat itu. Bagaimana nanti kalau ibu mertuamu bertanya mengenai perhiasan yang dia berikan? Entah apa yang harus ibu katakan pada Bu Rika. Ibu juga tidak mungkin mengatakan kalau Dinda yang telah mencurinya. Begini saja Lela, ibu akan berusaha untuk mengganti perhiasan itu, meskipun ibu tahu kalau harganya sangat mahal sekali. Ibu tenang dulu ya. Ibu jangan merasa khawatir seperti itu. Aku akan mencoba untuk berbicara dengan Mbak Dinda nanti dan bertanya mengenai perhiasan itu. Ibu jangan menangis terus seperti ini ya Bu, dan jangan merasa bersalah seperti itu. Bagaimana ibu tidak merasa bersalah? Ibu sudah sangat teledor menjaga barang milik kamu. Tolong ibu berhenti menangis ya Bu. Biar semua masalah ini aku yang akan menyelesaikannya. Ibu tidak perlu mengganti rugi apapun. Tapi tetap saja Layla, ibu merasa tidak enak dengan kamu. Tidak apa-apa Bu, aku juga tidak marah pada ibu. Ya sudah, sekarang ibu tenangkan diri dulu ibu ya. Nanti aku akan menghubungi ibu lagi. Baiklah. Sekali lagi ibu benar-benar minta maaf ya Layla. Iya Bu, tidak apa-apa. Aku tutup dulu teleponnya ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saut wanita parubaya itu dengan nada lirih. Mendengar semua cerita dari Bu Aisyah membuat Bu Rika marah dan langsung naik darah. Wanita parubaya itu terlihat sangat kesal sekali pada menantu tertuanya itu. Dinda itu benar-benar sangat keterlaluan sih. Berani sekali dia mencuri perhiasan milik kamu. Tapi Mah, kita tidak bisa langsung menyalahkan Mbak Dinda begitu saja. Sebelum kebenarannya terungkap, aku akan mencoba untuk berbicara dengan Mbak Dinda terlebih dahulu. Percuma saja Lela, Dinda itu tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Mana ada sih maling aku. Sudahlah, kamu hanya akan membuang-buang waktumu kamu saja. Toh nanti juga pasti akan ketahuan kalau dia pelakunya. Tapi aku mohon sama Mama ya, untuk tidak mengatakan apapun pada Mbak Dinda tentang masalah ini. Kalaupun memang Mbak Dinda yang mencuri perhiasan itu, anggap saja Mama tidak mengetahuinya. Aku tidak ingin kalau sampai Mbak Dinda merasa malu. Aku pun sudah ikhlas memberikan perhiasan itu untuk Mbak Dinda, karena mungkin Mbak Dinda lebih pantas untuk mendapatkannya, ujar Lela sambil memohon. Baiklah, kalau memang itu mau kamu, Mama tidak akan mengatakan apapun pada Dinda, dan tidak akan membahas soal perhiasan itu. Sebagai gantinya, Mama akan mengajak kamu untuk membeli perhiasan yang lain. Jangan Ma, aku rasa itu tidak perlu. Mama sudah sangat baik padaku. Aku tidak pantas menerima banyak hadiah dari Mama. Tolong jangan menolaknya Lela. Anggap saja ini sebagai ganti rugi atas perhiasan kamu yang telah dicuri. Mama juga sama sekali tidak merasa keberatan kok. Masalah harga itu juga bukanlah suatu masalah untuk Mama. Kamu mau ya? Sudahlah, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Ayo segera ambil tas kamu. Kita akan berangkat sekarang, ajak wanita parubaya itu. Baik Ma, kalau begitu aku akan mengambil tas dulu sebentar. Sementara itu terlihat Dinda sedang bersenang-senang bersama temannya. Wanita itu tampak asyik melakukan perawatan di sebuah salon mewah. Dinda, aku tidak habis pikir bisa-bisanya sih kamu mengizinkan suami kamu untuk menikah dengan adik kamu sendiri. Ya tidak ada pilihan lain lagi Ras. Aku juga tidak mau kalau sampai hidup miskin bersama Mas Raihan. Apalagi aku tahu betul kalau mertuaku itu tidak pernah main-main dengan ucapannya. Tapi apa kamu tidak merasa cemburu dengan adikmu itu? Ya tidaklah. Mas Raihan itu tidak akan mungkin jatuh cinta dengan si anak pungut itu. Dia itu cintanya matinya sama aku. Sampai kapanpun Mas Raihan tidak akan pernah berpaling. Tapi kamu harus tetap hati-hati loh Din. Bisa saja kan semakin lama suami kamu yang kaya itu makin terpikat dengan Lela. Apalagi Lela itu wanita yang solehah dan nyaris sempurna. Maksud kamu apa bicara seperti itu? Jelas-jelas aku dan Lela itu sangat berbeda. Aku lebih baik dan lebih segalanya dari Lela. Dia itu hanya wanita kampung yang tidak tahu apa-apa. Ya maaf kalau aku salah bicara. Kamu memang paling terbaik dari semua orang. Tolong jangan marah seperti itu padaku ya. Dinda pun hanya diam saja dan wanita itu tampak masih terlihat kesal dengan ucapan temannya itu. Bisa-bisanya aku salah bicara. Padahal aku sendiri tahu kalau Dinda itu orang yang tidak pernah mau terkalahkan oleh siapapun. Gumam Laras di dalam hatinya. Dinda, kamu mau maafin aku kan? Kali ini aku maafin. Tapi aku tidak mau sampai mendekati kamu mengatakan hal itu lagi. Aku tidak suka jika dibandingkan dengan Lela. Iya Din, aku tidak akan mengatakan hal itu lagi. Kamu ini memang yang paling cantik sejagat raya dan pastinya sahabatku paling baik, saut Laras sambil tersenyum kecil. Sementara itu terlihat Lela dan Bu Rika sudah berada di sebuah toko perhiasan mewah. Lela, ayo, kamu pilih perhiasan mana yang kamu inginkan? Aku tidak tahu, Ma. Semuanya terlihat sangat bagus dan cantik-cantik sekali.
Terlalu banyak pilihannya dan membuat aku jadi bingung. Kalau begitu Mama akan pilihkan untuk kamu ya. Karena perhiasan kamu yang diambil Dinda itu satu set, jadi Mama akan membelikan satu set perhiasan lagi untuk kamu. Mbak, tolong ambilkan saya satu set perhiasan keluaran terbaru di toko ini, ujar Bu Rika pada salah satu karyawan di sana. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.